Puji Tuhan, saudara, kita bertemu kembali pada saat hari dalam sebuah program dan kesempatan yang sama di dalam sebuah perenungan firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap belajar firman, karena firman itu yang menguatkan kita, firman itu membawa kita pada satu jalan kebenaran dan hidup. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar satu perkataan ngelali, saudara ya. Ngelali di dalam arti bahasa Indonesia. Ngelali itu bahasa Jawa, saudara. Tetapi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, yaitu melupakan sesuatu. Padahal dia tuh tahu, tapi melupakan, berupaya melupakan. Dan ini konotasinya tidak baik, saudara ya. Karena apa? Kalau kita kaitkan dengan konteks rohani, saudara, ketika kita ngelali terhadap Tuhan, apapun bentuk daripada Tuhan yang beri, saudara, kita tuh melupakan. Kita tuh seakan-akan tidak menghargai ya kuasa, tidak menghargai apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya pada saat hari ini sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, mari saudara, jangan pernah kita memiliki satu pemikiran, bahkan memiliki satu gaya hidup atau memiliki satu budaya yang lali. Dalam arti ya saudara, melupakan dengan segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, satu kali ada seorang mandor, saudara ya, mandor sebuah bangunan. Nah, kemudian mandor itu menaik pada satu ketinggian, saudara. Naik pada satu ketinggian karena dia tuh mau untuk memperbaiki sesuatu yang berada di atas. Tetapi ketika sampai di atas, tahu-tahu dia tuh baru sadar kalau ada sesuatu barang yang tertinggal di bawah, saudara, yang dia lupa untuk membawa ke atas. Nah, pada waktu itu ketika dia tuh mau turun untuk mengambil barang itu, rasanya sudah enggan, saudara, karena dia ya pada waktu naik ke atas sudah ya mungkin karena kelelahan, saudara. Kemudian ada satu inisiatif, dia tuh berteriak untuk memanggil kuli yang ada di bawah, yaitu anak buahnya yang ada di bawah, untuk mengambilkan sesuatu itu. Dia berteriak-teriak, berkali-kali berteriak-teriak, tetapi yang terjadi, saudara ya, tidak ada respon pun sedikit pun yang di bawah itu untuk melihat ke atas karena teriakan itu. Kemudian saudara ya, karena yang dilakukan sia-sia, kemudian pemikiran daripada si mandor itu, saudara, dia berpikir apa yang harus dikerjakan. Kemudian dia punya cara pada waktu itu, dia tuh mengambil koceknya, saudara, merogoh kantongnya, diambilnya uang beberapa 10 ribuan, beberapa lembar, kemudian ditebarkan ke bawah. Dan ini yang dilakukan pada waktu itu. Nah saudara, ketika dia menebarkan itu sampai jatuh di bawah, secara spontan saudara, yang berada di bawah itu semua itu pada berhamburan, kemudian berlari untuk merebut ya lembaran-lembar uang yang terhambur pada waktu itu. Dengan sigapnya mereka, kemudian dengan antusiasnya, bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkan uang itu, saudara. Dan setelah selesai itu semuanya, saudara, kemudian apa yang dilakukan si mandor itu tidak membawa satu dampak. Karena apa, saudara? Ketika orang-orang di bawah itu merebut, saudara, bahkan anak buah kuli-kuli itu merebut lembaran-lembaran itu, saudara, mereka tidak ada satupun, sedikit pun orang itu yang berusaha melihat ke atas, siapa sih sesungguhnya yang menebar uang itu. Yang dengan tujuan daripada si mandor itu supaya apa, saudara? Kalau ada orang yang melihat ke atas, ada satu interaksi, kemudian saudara, si mandor itu bisa minta tolong anak buahnya untuk mengambilkan sesuatu yang tertinggal itu, dan itu tujuannya. Tetapi itu tidak terjadi karena apa? Fokus daripada orang-orang itu cuman uang yang berhamburan itu, cuman ingin mendapatkan uang itu, saudara, berebut untuk mendapatkan uang itu. Kemudian saudara, si mandor itu akhirnya kesel juga karena apa? Karena tujuannya pertama tidak menghasilkan sesuatu. Kemudian diambil alternatif yang kedua, saudara. Kemudian dia mengambil beberapa kerikil, pada waktu kerikil yang kecil-kecil, saudara, dia dipegang, dan akhirnya saudara, kerikil itu ditebarkan di bawah. Nah, sampai di bawah, saudara, ada beberapa yang mengenai anak buahnya kuli bangun pada waktu itu, serta merta, spontanitas, saudara, yang berada di bawah itu langsung, saudara, melihat ke atas dengan pandangan yang melotot ke atas, bahkan dengan segala istilah itu, siapa sih orangnya, pokoknya dengan perasaan yang tidak suka, bahkan menggumam, menggerutu, mengumpat, bahkan juga memaki, saudara, kemudian melihat ke atas. Nah, saudara, ketika ini satu gambar, saudara ya. Demikianlah halnya kita, saudara ya. Halnya kita tuh sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya, hidup kita yang kita jalani setiap saat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali kita tuh tidak lebih daripada orang-orang, daripada ya kuli bangunan, bahkan anak buah daripada mandor itu. Ketika kita ya menghadapi hidup, ketika kita menyikapi hidup ini,
Dan ketika kita ada dalam segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang saya boleh katakan terhambur, saudara, terhambur yang di atas, saudara, terhambur. Kemudian, saudara, yang kita lakukan, kita tuh cuma mengejar berkat-berkat itu, kita tuh cuma berupaya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya apa yang berada di hamburan itu, tanpa kita tuh melihat sesungguhnya siapa sih yang menghamburkan uang itu, siapa sih yang menebarkan uang itu, tanpa bisa melihat kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Dan ketika permasalahan mulai ada, saudara, kemudian kerikil-kerikil kecil mulai diterima, ada hambatan, tetapi yang muncul seperti tadi, saudara, kuli bangunan tadi, saudara, ya, anak buah daripada si mandor tadi, ketika kerikil itu mulai jatuh, saudara, dengan tujuan supaya ada satu interaksi antara mandor yang berada di atas kemudian di bawah, untuk tujuan apa? Untuk mengambilkan barang yang tertinggal itu, supaya ada satu interaksi, dan akhirnya memang terjadi, saudara, ya, ada satu interaksi dan akhirnya barang itu bisa diambilkan untuk dibawa ke atas untuk tujuan daripada si mandor tadi. Seperti itu, saudara. Dan sama halnya ketika, saudara, ketika Tuhan Yesus, saudara, memberkati kita dengan berkat kelimpahan sebagai misal, saudara, apapun di dalam diri kita, ya, kita tidak pernah kekurangan, bahkan tidak pernah mengalami satu gangguan-gangguan, bahkan bisnis kita lancar, ya, usaha kita lancar, bahkan kontrak-kontrak kita tuh semakin hari semakin diperbarui, semakin ditambahkan dan sebagainya. Akhirnya kita mendapat satu kelimpahan dan sebagainya. Saudara, di dalam jalan seperti itu, jangan pernah kita tuh melupakan kebaikan Tuhan. Bahkan jangan pernah itu tuh ngelali, saudara, dalam arti bahasa Jawa, untuk lupa, pura-pura lupa dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita tuh. Karena apa, saudara? Kita menutup mata, seakan-akan apa yang Tuhan berikan itu bukan karena Tuhan, tetapi karena usaha kita, karena koneksi kita terhadap orang lain, koneksi kita terhadap teman bisnis kita dan sebagainya. Bahkan jangan sampai terjadi, saudara, karena menganggap itu sebagai kekuatan kita. Hati-hati, saudara, ketika kerikil itu mulai berhamburan ke atas, ketika permasalahan mulai ada, ketika hambatan-hambatan kecil mulai ada, yang dilakukan apa, saudara? Seringkali, saudara, yang dilakukan apa? Menggerutu, mengomel, menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau melakukan seperti ini? Kenapa ada hambatan? Kenapa bisnisku seperti ini? Padahal aku kan sudah melakukan perpuluhan, bahkan padahal aku kan sudah berbagi, padahal aku kan sudah, istilahnya tuh sudah menjadi donatur sebuah gereja. Hal-hal yang sifatnya saudara munculkan itu sepertinya, saudara, untuk membenarkan perbuatan saudara selama ini. Tetapi, saudara, yang Tuhan inginkan, saudara, ketika kerikil tajam, ketika kerikil itu boleh berhamburan dari atas, saudara, ya, ke bawah, yang menimpa kita sebagai misal, sebagai hambatan, kerikil-kerikil, ya, permasalahan kecil dan sebagainya, itu juga memungkinkan, saudara, ada rencana Tuhan yang terjadi untuk apa, saudara? Menyadarkan kita dari sikap kita, dari perbuatan kita yang selama ini, ketika fasilitas yang begitu, ketika kita berada pada satu zona nyaman, kemudian kita tuh lupa diri. Ketika berada satu zona nyaman, kemudian kita lupa dengan keberadaan kita. Karena apa, saudara? Karena fasilitas yang kita miliki itu mengubah sikap hati kita, dan kita melupakan sesungguhnya di atas itu ada Tuhan yang selalu kita permuliakan dan kita tinggikan. Karena kita lupa diri, akhirnya kita tidak pernah interaksi dengan Tuhan, tidak pernah, saudara, berkomunikasi dengan Tuhan, tidak pernah mendengarkan suara-suara Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan satu rancangan yang terbaik dalam diri kita, saudara, supaya, saudara, di dalam kelimpahan, di dalam anugerah yang selalu kita terima, kita tuh selalu mendapatkan janji Tuhan secara sempurna, dengan tujuan apa, saudara? Supaya kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi ketika kerikil itu diizinkan untuk menimpa kita, saudara, sadari, saudara, itu juga rancangan Tuhan, supaya apa? Kita sadar, kemudian kita tuh, oh iya, selama ini aku memang bersalah. Berkat-berkat yang ada itu sudah menutup hatiku untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, bahkan untuk mendengarkan suara Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan, selama ini. Saudara, percayalah, tadi juga di dalam sebuah ilustrasi di depan tadi, saudara, ya, kenapa, saudara, seorang mandor bangunan di atas itu mereka melemparkan kerikil? Karena dia tuh menginginkan apa? Ada satu interaksi ketika kerikil itu jatuh, supaya ada orang bawah itu bisa melihat ke atas, dan akhirnya terjadi satu interaksi, ya, bisa connect, kemudian barang yang tertinggal bisa diambil, dibawa ke atas oleh anak buahnya, oleh kuli bangunan itu, untuk diberikan pada mandor bangunan. Sama hanya kita, saudara, kalau kita memiliki satu permasalahan, kesulitan yang kita hadapi, yang kita alami, jangan pernah kita tuh menyalahkan Tuhan. Jangan sedikit-sedikit, saudara, kita tuh menjudge Tuhan, seakan-akan Tuhan, aku kan sudah begini, aku kan sudah melakukan pekerjaan Tuhan, bahkan aku sudah berdoa,
Saudara, kita memunculkan seakan-akan itu kebenaran ya, yang kita munculkan di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, kebenaran yang kita munculkan itu belum tentu benar. Kalau saudara kita tuh cuma memiliki satu pemikiran ya, pemikiran yang untuk membenarkan apa yang kita lakukan itu saudara. Tetapi percayalah, kalau kita tetap berinteraksi dengan Tuhan, kalau kita selalu mendengarkan suara Tuhan, maka saudara kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Allah, sehingga jalan kita tuh selamat saudara, sampai pada satu kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Tegas saudara ya, Alkitab mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perhatikan saudara, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah di dalam segala hal itu membuktikan saudara ya, apapun yang kita hadapi, di dalam kelimpahan, di dalam saudara yang kita hadapi, yang kita terima, di dalam permasalahan mungkin kerikil kecil saudara yang kita alami saudara, maka saudara yang menjadi bagian kita mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bukan ngomel saudara, bukan menggerutu, bukan menyalahkan Tuhan, bahkan bukan mengumpat, bahkan mungkin menjudge Tuhan kenapa, dan kenapa. Tetapi saudara, yang keluar daripada kita saudara, Tuhan sesungguhnya apa yang menjadi bagian saya, supaya aku bisa mempermuliakan nama Engkau. Karena apa? Mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Kristus Yesus di dalam kita semuanya saudara, di dalam Kristus bagi kita. Saudara, pada saat hari ini mari kita belajar, jangan sampai seperti seorang kuli bangunan tadi saudara ya, sementara mandornya berada di atas, yang memberikan satu kerikil kecil supaya ada satu interaksi. Kemudian yang terjadi apa saudara? Karena dia sudah melupakan, mengabaikan ya, ketika mandor itu melemparkan, menghamburkan uang, yang tujuannya cuma uang itu yang dicari tanpa melihat ke atas. Dan sama halnya saudara, kalau kita cuma mencari uang, tujuan kita untuk mencari kebahagiaan, kepuasan daging yang kita cari, saya percaya saudara, Tuhan tidak menghendaki semuanya itu. Karena apa saudara? Apa yang kita cari satu hal yang sia-sia. Tetapi ketika kita mencari Allah dan kebenarannya saudara, Alkitab mengatakan apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sadari saudara, Tuhan punya rencana yang baik pada setiap kehidupan kita pada saat hari ini. Jangan pernah kita tuh mengabaikan perintah Tuhan. Apalagi saudara, ketika kita memunculkan pikiran kita secara pribadi untuk membenarkan sikap-sikap kita supaya dibenarkan oleh Tuhan, saya percaya apa yang kita lakukan ini satu kebodohan saudara. Kenapa saudara? Ketika kita berbicara kebenaran, yang muncul kita itu adalah kebenaran kita secara pribadi, itu tidak sampai pada satu kehendak Tuhan sesungguhnya. Tetapi sadari saudara, kalau kita setiap saat berinteraksi dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, kita menengadah ke atas, dan kita melihat saudara, kita mengakui, kita menghormati kebesaran Tuhan yang selama ini yang kita terima, saya percaya saudara, maka hidup kita selalu ada di dalam pimpinan Tuhan. Bahkan saudara, hidup kita selalu Tuhan, selalu ada di dalam segala berkat-berkat Tuhan. Bahkan bukan saja hidup kita diberkati, tetapi hidup kita tuh menjadi berkat bagi orang lain juga, untuk mempermuliakan nama Bapa di surga. Terpujilah saudara nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk renungan firman Tuhan, untuk inspirasi pada saat hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.